Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Delia dengan NIM 01A120177 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT UTS Biokimia. Yang pertama, jelaskan istilah glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dan hampir seluruh bentuk organisme. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerob yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan di dalam senyawa organik berupa ATP dan NADH. B. Glikogenolysis. Glikogenolysis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Glikogenolysis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain glucogenolisis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipolismia. Pada glycolysis, glikogen digradasikan berturut-turut dalam 3 enzim: glikogen fosforilase, glukosidase, dan fosfoglucometase menjadi glukosa. Hormon yang berperan dalam lintasan ini adalah glukosa dan adrenalin. C. Glikogenesis. Untuk tahap pertama dalam proses metabolisme karbohidrat, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat disebabkan oleh glikogenesis. Kemudian asam pirufat tersebut akan dioksidasi menjadi asetil CoA yang kemudian akan masuk ke rangkaian siklus asam sitrat untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP, sehingga dapat dikatakan bahwa glikogenesis merupakan suatu proses anabolis dalam bentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati, karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan aluminium dari tubuh. C. Metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Sel akan berhenti bekerja jika metabolisme tidak berlangsung di dalam tubuh. Metabolisme juga berperan melakukan detoksifikasi. Jenis reaksi terjadi selama proses metabolisme terbagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Proses metabolisme memperlakukan bantuan enzim sebagai aktivator. 3 tujuan utama metabolisme yaitu mengonversi makanan menjadi energi dalam menjalani proses pada tingkat seluler, mengonversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa jenis karbohidrat, serta menganalisis limbah metabolisme. E. Katabolisme. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusun sambil melepas energi, pada umumnya berupa ATP. Pada lintasan metabolisme, molekul berukuran besar seperti polikarida, lipid, asam nukleat, dan protein akan terombang menjadi beberapa molekul yang lebih kecil seperti monosakarida, asam lemak, nukleotida, dan asam amino.
Katabolisme merupakan proses ketika tubuh mencerna makanan menjadi molekul-molekul kecil. Di dalam tubuh digunakan sebagai energi atau penguraian karbohidrat. Molekul-molekul yang besar dan rumit dalam tubuh itu kemudian dipecah menjadi yang lebih kecil dan sederhana. Contoh proses katabolisme sama dengan seperti halnya karbohidrat dari nasi yang masuk ke dalam tubuh. F. Anabolisme. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar, menjadi molekul yang lebih besar seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Anabolisme dan katabolisme saling bertentangan. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena seringkali hasil dari anabolisme merupakan senyawa pemula untuk proses katabolisme. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berubah energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nomor 2, buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Makhluk hidup dalam melakukan metabolisme membutuhkan oksigen yang didapat dari proses respirasi. Katabolisme ini adalah yang aerob dan anaerob. Perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob adalah aerob menggunakan oksigen sedangkan anaerob tidak. Selain menggunakan oksigen untuk melakukan respirasi aerob, makhluk hidup juga membutuhkan glukosa. Zat ini bisa didapatkan melalui makanan mengandung karbohidrat yang sudah diolah oleh enzim-enzim di sistem pencernaan. Contoh adalah nasi yang memiliki kandungan karbohidrat sehingga setelah dikonsumsi dapat menghasilkan glukosa nanti digunakan untuk pembentukan energi di dalam tubuh. Nomor 3, jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirfat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA jika tidak membutuhkan energi, kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi kelompok lemak. Karbohidrat jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit. Nomor 4, tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan menjadi minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tubuh dan berkembang serta fungsinya dengan baik. Metabolisme tubuh bekerja melalui 2 proses, yaitu katabolisme dan anabolisme yang berlangsung secara bersamaan. Yang kelima, saya pilih A, metabolisme karbohidrat. Jelaskan penyakit tersebut, timbulnya, cara mengatasinya, dan jelaskan mengapa usaha tersebut bisa mengatasi yang timbul. Penyakit yang termasuk dalam kelompok gangguan metabolisme karbohidrat atau gula adalah diabetes. Diabetes mengakibatkan kadar gula dalam tubuh meningkat. Timbulnya penyakit ketika seorang mengalami gangguan metabolik, proses metabolisme di dalam tubuh terganggu sehingga produksi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh juga terganggu. Cara mengatasinya, pola makanan dan diet khusus sesuai penyakit yang dialami pasien, misalnya dengan menghindari atau membatasi asupan nutrisi tertentu, obat atau suplemen
mengganti enzim yang didapat membantu proses metabolisme obat untuk menghilangkan zat beracun yang mengendap dalam tubuh akibat gangguan enzim. Adapun daftar pustakanya saya dapat dari IDM Wikipedia.org. Yang kedua, Wikipedia com.cda projects.org. Yang ketiga, Pahami com.cdn project.org. Yang keempat, alodokter.com. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.